Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, bergembira kita bisa jumpa kembali dalam podcast Tiga Ranah Pancasila. Saatnya cendekiawan bicara. Podcast yang digagas bersama oleh Aliansi Kebangsaan, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, dan FKPPI sebagai ruang perbincangan dan pendalaman pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Bagi para pemirsa yang kebetulan baru kali ini gabung dengan podcast kami, perlu kami informasikan kembali bahwa Aliansi Kebangsaan selama 3 tahun kurang lebih, mulai tahun 2019 bersama Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, HIPMI, dan Harian Kompas telah berusaha mencari suatu pendekatan baru bagaimana mengembangkan Pancasila menjadi ideologi kerja atau working ideologi. Didasari suatu kesadaran bahwa masih ada jurang yang cukup lebar antara idealitas Pancasila dengan realisasi pelaksananya. Melalui diskusi serial yang panjang ini, dirumuskan semacam kerangka operasional Pancasila atau paradigma pembangunan nasional berdasarkan Pancasila melalui 3 ranah kehidupan sosial, yaitu ranah mental kultural atau tata nilai, ranah institusional politikal atau tata kelola, dan ranah material teknologikal atau tata sejahtera. Pemikiran-pemikiran yang berkembang selama diskusi serial tersebut telah dibukukan ke dalam sebuah buku Memperadabkan Bangsa, Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia, dan buku ini sudah ada dijual di Gramedia. Pemikiran tentang paradigma 3 ranah pembangunan berdasarkan Pancasila yang sudah dituangkan dalam buku ini akan terus diperdalam dan disosialisasikan melalui berbagai media. Salah satunya adalah melalui media podcast hari ini yang kami sebut podcast 3 Ranah Pancasila, saatnya cendekiawan berbicara. Khusus untuk ranah tata sejahtera, podcast telah dimulai pada episode yang lalu pada tanggal 13 Oktober 2022 dan sekarang sudah di-upload di YouTube. Untuk tata sejahtera kali ini, kita akan mendalami peran strategis dunia usaha di dalam mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang topik kita hari ini telah hadir bersama kita yang pertama Pak Pontjo Sutowo. Selamat siang Pak Pontjo. Beliau ini adalah pengusaha nasional yang sangat
peduli dengan masalah-masalah kebangsaan. Karenanya beliau adalah mendirikan aliansi kebangsaan yang sekarang beliau sebagai ketuanya. Beliau juga adalah pengasuh atau pembina Yayasan Suluh Nusantara Bakti dan Ketua Umum Keluarga Besar FKPPI. Selain Pak Ponco, hadir juga bersama kita Pak Anindya Bakri, atau saya sebut Pak Anin saja kan, demikian panggilan akrabnya ya. Beliau adalah, saya kira semua pemirsa kenal sama beliau. Beliau adalah pengusaha nasional yang sangat sukses di bidang teknologi, media, dan telekomunikasi. Beliau sekarang kalau tidak salah adalah CEO dan Direktur Utama dari Bakri dan Brothers Tbk. Melihat latar belakang pendidikan maupun bidang usaha beliau, saya kira beliau sangat tepat untuk berbincang mengenai knowledge based ekonomi, hubungannya dengan dunia usaha. Nah, saya Mayor Jenderal Purnawirawan Idewa Puturai yang kebetulan juga pengurus Aliansi Kebangsaan akan memandu perbincangan ini. Berbicara tentang knowledge based ekonomi, saya kira memang banyak negara-negara yang telah berhasil mensejahterakan rakyatnya karena sudah mentransformasikan ekonominya menuju ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge based ekonomi. Contoh Korea Utara, Cina, Finlandia gitu. Tetapi Indonesia yang demikian kaya resource-nya banyak masih bertumpu pada resource based ekonomi. Kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi, Pak? Mengapa kita belum begitu maju mentransformasikan ekonomi kita menuju ekonomi berbasis pengetahuan? Mungkin pertama-tama saya mohon pendapat Pak Ponco dulu, Pak. Jadi Pak Putu, terima kasih Pak Nun datang. Saya kira kalau kita teliti Indonesia, kita termasuk negara yang diberi rezeki lebih dibandingkan bangsa-bangsa lain dalam sumber daya alam. Kita mempunyai sumber daya alam yang relatif mumpuni dibanding mereka-mereka itu. Tetapi fakta menunjukkan bahwa rakyat kita tidak sejahtera seperti apa yang kita harapkan. Jadi kesejahteraan rakyat tidak berbanding lurus dengan sumber daya alam. Ada gap gitu. Dan gap ini menurut saya, di mana sih gapnya? Kita negara yang defisit teknologi. Kita mempunyai kekayaan alam, tapi kita tidak punya teknologi untuk menjaga. Jadi oleh karena itu, satu-satunya kita memakmurkan rakyat yang jumlahnya dan demand-nya bertambah tiap-tiap tahun adalah dengan segera kita mengkonversi dari resource based economic menjadi knowledge based. Kemampuan kita untuk mengkonversi ini sangat menentukan tingkat kesejahteraan kita di masa depan. Kalau kita tidak berhasil mengkonversi, maka kita akan terlalu timbul masalah-masalah lain karena kesejahteraan itu tidak pernah tercapai seperti apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, saya kira resource knowledge base itu kondisi sine qua non, tidak bisa tidak harus ke sana. Persoalannya kan ada beberapa hal. Secara kultural atau mindset kita belum ke sana, belum pikiran ke sana. Yang kedua adalah resource based, knowledge based economic ini gembalanya adalah dunia usaha gitu. Padahal dunia usaha kita ini masih banyak kendalanya gitu. Di zaman orang tua saya, menjadi pengusaha itu untuk orang Jawa itu bukan pekerjaan yang baik, pekerjaan saru gitu. Yang baik itu adalah jadi pegawai negeri, bukan jadi pengusaha. Jadi kelas pengusaha itu kelas 2 lah gitu. Selama itu terjadi, bagaimana mungkin menjadi knowledge base kalau persepsi masyarakat masih begitu. Jadi kita masih menghadapi kendala-kendala kultural, mindset untuk maju ke depan gitu. Itulah saya kira pembukaan yang saya bisa katakan. Kita melihat bagaimana sih persoalan kita ada hari ini. Ya, ini Pak Anin kan sebagai pengusaha muda ya, the next generation yang akan membangun ekonomi Indonesia ini.
seperti sampaikan Pak Ponco tadi, banyak negara memang yang sudah mentransformasikan ekonominya menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Ada nggak sesungguhnya mindset seperti ini di kalangan para pengusaha muda kita? Terima kasih Bapak-bapak, Pak Ponco untuk kesempatannya berbagi dan belajar juga. Karena tadi saya diberikan brief bahwa 3 ranah itu ada ranah nilai ya, dan yang kedua ranah tata kelola, hubungannya suka ke politik, dan ranah usaha yang tentunya tata sejahtera untuk bisnis ya. Iya. Tadi pertanyaannya, kenapa Indonesia kalau dibandingkan dengan negara lain itu kok loncatannya istilahnya knowledge based economy-nya kok tertinggal? Iya. Kalau saya lihat nomor 1 tuh memang ada human nature. Maksudnya kalau berlebih pasti malas. Sedangkan kalau kita ke Jepang, kita ke Korea contohnya, sumber daya alamnya nggak terlalu banyak, bahkan nggak ada. Karena itu mereka mesti dari zaman dulu kan, mesti melakukan ya hegemoni lah untuk bisa mendapatkan sumber dayanya. Nah, Indonesia itu berlebih. Ini menyebabkan menjadi malas berpikir. Nah, tapi walhasil yang terjadi ya kesejahteraan masyarakat ya jadi tidak didapat secara maksimal. Dan ini yang dirugikan ialah bukan hanya pengusahanya, bukan hanya pemimpinnya, tapi masyarakat luas, 275 juta. Yang notabene ya 3-4% daripada seluruh penduduk dunia kan. Dan ini menurut saya tanggung jawab besar bahwa ini nggak bisa terus-terusan seperti ini. Karena ujungnya yang namanya setiap negara itu kan bersaing. Jadi ya koalisi itu biasa, tapi ujungnya competitiveness yang akan menentukan siapa pemenang. Ya karena itu banyak orang mengatakan ya sampai ada ya hegemoni gaya baru lah. Ya, tapi ini persaingan antar negara. Nah, persaingan yang paling rendah ialah persaingan ya sumber daya alam. Ya kalau punya, enggak. Tapi fakta mengatakan semakin banyak sumber daya alamnya, biasanya semakin mundur. Kita lihat di Afrika. Ya, kita masih ingin mengkritik secara membangun ya Indonesia. Lalu persaingan berikutnya ialah di persaingan investasi. Nah, biasanya justru ke persaingan investasi belum tentu yang diberikan investasi itu yang lebih tinggi kastanya. Biasanya investasi itu dilakukan dari orang yang punya di negara yang butuh karena punya sumber daya. Nah, jadi sekarang kita lihat kita ada dalam level itu tuh. Tapi persaingan berikutnya, kalau orang bilang holy grailnya, gitu di dalam ya persaingan di inovasi. Nah, sedangkan untuk inovasi itu saya rasa ya nanti kita bisa diskusi Pak. Ya paling nggak 2 ya. Yang pertama menurut saya mindset. Maka itu saya senang tulisannya Saatnya Cendekiawan Bicara. Bahwa ya tidak berpikir pendek, berpikir panjang. Nah antara short term sama long term ini pilihan menurut saya. Ya. Nah kebetulan kami ini bersyukur datang dari grup yang sudah berkiprah malang melintang 80 tahun. Jadi untuk generasi ketiga tidak ada pilihan, mesti berpikir paling sedikit 80 tahun ke depan. Kalau enggak, apa gunanya dilahirkan di generasi ketiga? Tapi itu pilihan. Tapi yang kedua, juga mau tidak mau, pendidikan kita dan sudah terlihat upaya-upaya pemerintah, Pak Jokowi dan menterinya untuk mengadakan
disrupsi yang inovatif, tapi ya edukasi kita ya hanya 8,5% orang lulus sekolah, ya kan. Terus hanya mungkin 0,3%, yang tadi itu maksudnya lulus sekolah S1 ya, 0,3% S2. Dan data saya hanya 143 orang dari 1 juta yang bisa ke S3. Sekali lagi nggak ada hubungannya antara sukses dan S1, S2, S3. Tapi paling tidak ini menandakan bahwa basis daripada modal kita sumber daya manusia itu juga pada saat ini terbatas. Tapi yang penting menurut saya yang pertama ialah pilihan. Kita mau nggak untuk leapfrog, bukan untuk berevolusi. Ya, mungkin itu Pak untuk pembukaan ya. Jadi kita memang lama Pak terlena dengan kekayaan alam ya, seperti disampaikan Pak Anin tadi. Beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini terlalu lama terlena dengan sumber kekayaan alamnya, sehingga dikatakan mengalami Dutch disease atau penyakit Belanda. Bahkan Richard Auty mengatakan kita ini ada dalam kutukan sumber daya itu, atau resource curse. Nah, disarankan untuk keluar dari kutukan itu ya harus menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan itu. Nah, untuk menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan itu intinya adalah penguasaan teknologi. Sementara dari berbagai indeks yang kita temukan, baik indeks yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga internasional maupun lembaga-lembaga nasional kita, memang kita masih banyak ketinggalan di bidang teknologi. Misalnya daya saing global kita lah tahun 2021, itu kita berada pada peringkat 87 dari 132, masih kalah dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, tadi Pak Ponco mengatakan. Ya, bahkan dengan Filipina pun kita ketinggalan gitu. Ya, artinya kita masih lemah dalam penguasaan teknologi. Menurut Pak Ponco, kira-kira apa sih masalahnya, kenapa kita tertinggal dalam penguasaan teknologi, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan, bukan sebagai tindakan yang linear, tapi harus ada lompatan gitu, seperti selalu Pak Ponco sampaikan. Ya, saya kira tadi Anin sudah menggambarkan. Mesti ada leapfrog kemana? Jadi problemnya memang kita terlalu lama hidup dengan kelebihan sumber daya. Jadi itu membuat kita selalu merasa kita cukup hidup dengan, kalau istilah saya barangkali, kalau Anda punya warisan jadi nggak pengen kerja, jadi ngandelin warisan aja gitu. Gitu. Tetapi keadaan dunia itu bergerak maju terus. Kalau kita hanya berpikir seperti itu, maka kita akan jadi bangsa yang tertinggal. Karena globalisasi tadi, saya kira ada underlying faktornya adalah kompetisi. Kita bisa nggak di globalisasi ini menjadi pemenang, bukan jadi petunjang, itu persoalannya. Dan ini memerlukan cara berpikir baru. Jadi mindset, jadi leapfrog itu bermulai dengan cara berpikir baru gitu. Saya orang yang suka katakan bahwa kenapa sih Indonesia dijajah 350 tahun oleh bangsa Eropa, kok sekarang bisa merdeka gitu? Bukan karena ada bom atom di Jepang, bukan. Tapi ada cendekiawan yang merubah lompatan cara berpikir baru, yaitu Budi Utomo, membuat kita ada hari ini. Tanpa ada Budi Utomo mungkin kita dijajahnya masih 450 tahun, bukan 350 tahun gitu. Nah, itu perlu lompatan yang dimulai dengan lompatan cara berpikir. Mindsetnya harus berubah dulu. Tanpa berubah mindset tidak mungkin gitu. Indonesia itu sumber daya manusianya, human capitalnya itu tidak buruk, bagus gitu. Jadi kalau kita bilang teknologi nggak ada, bukan karena sumber daya manusianya tidak bagus gitu, tapi tata kelolanya nggak bagus. Pilihan-pilihan kita yang tidak bagus. Kita mesti merubah pilihan-pilihan itu kalau kita mau menjadi bangsa pemenang, bukan bangsa penunjang gitu. Persoalannya siapa yang merubah mindset itu?
Dan ke arah mana mindset itu harus dibangun? Itu barangkali yang harus kita bicarakan terus-menerus. Karena ini menyangkut satu cara berpikir baru. Cukup lama Budi Utomo merubah cara berpikir sampai Indonesia itu merasa kita bangsa yang bisa diandalkan gitu, bukan bangsa yang dijajah terus-menerus gitu. Nah ini sama saya kira ada perubahan mindset. Karena menurut saya kalau dari sumber daya alam kita itu adikuasa gitu. Kita tidak adikuasa, cuman tata kelola kita yang kurang baik. Ini barangkali gitu. Ya Pak Ponco, jadi kuncinya memang penguasaan teknologi, sementara justru kita di situ titik lemahnya ya. Ya inilah harus ada upaya-upaya. Dalam mengembangkan teknologi, saya kira peran dunia usaha sangat strategis sekali ya. Kita belajar dari pengalaman berbagai negara ya. Misalnya Finlandia, itu kemajuan teknologinya justru dimotori oleh dunia usaha, oleh Nokia, kalau saya baca itu. Jepang itu oleh juga dunia usaha, Korea dunia usaha oleh Samsung. Mereka mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk pengembangan teknologi gitu. Nah sementara di kita dunia usaha kita bagaimana kira-kira? Sudahkah ya berperan? Karena di dalam pengembangan teknologi dunia usaha kalau kita lihat gambar kolaborasi tiga pihak ya yang sering disebut triple helix. Pengembangan teknologi itu kan ada tiga pihak, ada lembaga riset, perguruan tinggi yang menghasilkan riset dan invensi atau temuan-temuan. Di ujung sini ada dunia usaha yang berperan untuk mendorong, mengembangkan, menggunakan dan menghasilkan temuan ini menjadi teknologi gitu. Nah kira-kira mengapa dunia usaha kita sekarang belum berperan sebagaimana dunia usaha di berbagai negara untuk ikut memajukan teknologi menurut pengalaman Pak An ini. Makasih Pak. Jadi mungkin nyambung tadi yang Pak Ponco sampaikan juga dan sempat kita diskusikan di awal, ya semua ini pilihan. Ya, karena secara hakiki konsep dari menjadi knowledge based economy itu ada cara berpikir panjang, how to do more with less gitu, cara pikir kan. Tapi kalau berlimpah kayak warisan tadi, ngapain juga mikirin susah-susah kan. Nah, saya melihat memang taraf pengusaha-pengusaha kita ini juga mesti bertahap ya. Saya nggak mengatakan semua sudah langsung 80 tahun berpengalaman, naik turun malang melintang. Tapi ya tadi kita bicara sedikit bahwa kasta yang paling biasa itu ialah pedagang, trader. Ya. Lalu berikutnya ya menjadi pengusaha yang memulai sesuatu dan itu sangat mulia. Tapi ujungnya kalau bahasa waktu saya mulai belajar tuh ya industrialis ya. Kalau sekarang macam-macam ya. Ada yang bilang teknolog dan lain-lain, tapi industrialis gitu. Dan ketika kita berpikir ala industrialis, mau tidak mau kita mesti berpikir panjang. Karena yang paling sederhana aja Pak gitu. Kita kalau mulai investasi untuk apa? Bikin pabrik, investasinya hari ini ya mungkin baru jadi pabriknya 2 tahun lagi, paybacknya 5 tahun lagi, baru bisa listing tambah 2-3 tahun lagi. Ya. Dan itu walaupun zaman berubah tidak bisa akselerasi secara tidak alami. Banyak yang mencoba, hasilnya banyak yang kelihatan sukses sementara. Tapi tetap ujung-ujungnya kalau berusaha itu untung tuh oke, nggak ada masalah, bagus malah. Jadi ini juga konsep yang sempat dikatakan nggak perlu sustainable secara finansial karena market akan memberikan nilai sendiri. Ini menurut saya nggak berkelanjutan. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya tadi, nah, kenapa itu triple helix antara pengusaha, lalu juga pemerintah dan akademia gitu kan? Ya kami dari dunia usaha juga ya self kritik gitu kan. Maka itu saya bilang kepada teman-teman, boleh mulai sebagai pedagang, boleh mulai sebagai entrepreneur, tapi di end game-nya mesti jadi industrialis apapun itu. Atau bahasa sekarang
ecosystem builder gitu. Apa ya? Susah ya. Apa yang Pak Ponco lakukan di kawasan ini, saya tadi datang saya lihat, wah, ecosystem builder, ya kan, kawasan. Saya yakin bikin apartemen udah susah, apalagi bikin kawasan kan. Nah, sehingga ya berpikir untuk bekerja sama dengan akademia, bekerja sama dengan pemerintah. Ya jumlah research kita kan R&D itu katanya berapa tuh, 0,3% daripada PDB, rendah sekali kan. Jadi memang ya keinginan untuk berpikir panjang membuat nilai tambah dari inovasi itu mesti ditingkatkan. Dan ini bisa dan nggak telat. Nah, kenapa nggak telat? Karena menurut saya nanti kalau ada kesempatan, saya masih merasa bahwa ya selain daripada tadi ya kita bisa fokus kemana maunya, mau pertanian, produk apa jasa ya. Tapi ini Indonesia ini ada suatu movement, menurut saya movement dekarbonisasi ini. Ini Indonesia bisa tanda kutip nyalip dalam tikungan. Tapi keadaan seperti ini pernah kelihatan juga sebelumnya. Tapi kita miss the opportunity. Nah kali ini nanti kalau ada kesempatan saya ingin bicara bahwa banyak sekali yang kita bisa lakukan karena ini tempat konvergensi antara lingkungan, teknologi, dan juga industrialisasi. Terima kasih. Saya kira banyak negara yang berhasil mengembangkan teknologinya, dia bertumpu pada dua sistem nasionalnya. Pertama sistem pendidikan nasionalnya, yang kedua tadi sudah disinggung Pak Anin, sistem inovasi nasionalnya gitu. Nampaknya sistem inovasi nasional kita belum bekerja secara efektif. Baik dari sisi kelembagaan yang tadi ya, kolaborasi triple helix itu juga belum bekerja. Kemudian regulasinya, mungkin insentifnya, pendanaannya dan sebagainya. Nah, menurut Pak Ponco, kira-kira apa yang harus kita benahi gitu dalam sistem inovasi nasional ini? Karena dunia usaha ada di dalam di situ, Pak Ponco. Ya. Jadi saya kira begini, mungkin pandangan saya subjektif sebagai pengusaha gitu. Menurut saya peran dunia usaha belum pada posisi yang diharapkan gitu. Kita masih semacam follower gitu. Behavior daripada pemerintahan yang resource based itu dia yang menguasai semua. Dia seolah-olah dalam manajemen modern tuh dia yang bukan hanya steering tapi dia ikut rowing gitu. Mestinya kan pemerintah itu hanya steering aja. Private sector, dunia usaha itu yang rowing gitu. Sekarang ini kan kayaknya pemerintah masih pilih-pilih siapa yang rowing, siapa yang boleh rowing, siapa yang enggak. Jadi menurut saya itu satu masalah yang besar. Karena jangan salah, yang berpikir resource based dan knowledge based itu bukan hanya dunia usaha, justru tata kelola kita, manajemen negara kita itu masih resource based. Seperti artinya kita belum perlu amat lah. Kita kerja santai juga masih ada warisan gitu. Itu yang masih juga ikut berubah. Saya melihat bahwa satu yang mana partisipasi development kita itu belum optimum gitu. Belum optimum orang diajak berpartisipasi gitu. Dalam arti kata nggak mungkin lah teknologi itu dikuasai hanya oleh pemerintah atau pegawai negeri atau hanya oleh dunia universitas. Yang melakukan pengembangan teknologi kan dunia usaha gitu. Mestinya mereka yang mendorong dunia usaha untuk berpartisipasi lebih tinggi gitu. Dia bukan mereka yang mengambil tugas itu, tapi mereka yang berpartisipasi lebih tinggi agar dunia usaha lebih banyak melakukan inovasi-inovasi. Bukan hanya lembaga research gitu. Karena saya kira kita ini ada sedikit miskonsepsi mengenai sains dan teknologi gitu. Seolah-olah karena kita bicara iptek ya, sains dan teknologi di satu kata, seolah-olah itu gabung gitu. Menurut saya sains itu satu persoalan, teknologi adalah persoalan lain gitu. Nah, domainnya teknologi itu pada dunia usaha. Ini yang barangkali kita masih confused, seolah-olah domainnya teknologi itu ada di lembaga riset gitu. Itu menurut saya ada hal yang perlu kita
klarifikasi sedikit agar teknologi itu tidak harus di korporasi, harus di dunia usaha gitu. Yeah. Tidak mungkin ada teknologi di luar Indonesia. Saya mengambil contoh yang paling sederhana gitu. Kita ingin mengkonversi energi kita jangan tergantung pada fossil fuel. Bahwa sekarang ada biofuel. Jadi energi berdasarkan agriculture product gitu, biofuel. Ilmu pengetahuannya oleh IPB sudah diketahui 30 tahun lalu, 40 tahun lalu udah ada itu teknologinya. Tapi kenapa nggak jalan gitu? Karena Pertamina sebagai perusahaannya belum melakukan. Baru akhir-akhir ini ada B30, ada B40, ada biosolar itu didorong oleh Pertamina baru jalan gitu. Padahal teknologinya ilmu pengetahuannya sudah lama ada gitu. Jadi tanpa pengaruh korporasi berkiprah itu nggak akan jalan. Nah pengertian ini yang terus kita sadari bersama, ini yang barangkali salah satu kendala yang besar gitu. Jadi kita sekarang begini, ada satu yang menonjol buat saya perhatikan di Indonesia. Kita kenal Bakri Brothers. Nggak banyak orang tahu produknya Bakri Brothers apa. Orang tahu produknya saya apa. Beda sama Elon Musk. Elon Musk, kita bicara Elon Musk, dia tahu Tesla, dia tahu SpaceX gitu. Dia bicara Steve Jobs, dia tahu Apple gitu. Ya. Jadi pengusaha siapa, produknya tahu gitu. Kita ini awam gitu. Saya ada teman-teman banyak gitu. Anthony Solim itu produknya apa sih? Sinarmas itu produknya apa? Kita nggak tahu gitu. Tidak ada hubungan, tidak klik di otak kita kalau orangnya ini, produknya ini gitu. Nah ini belum. Mestinya kan itu sudah menjadi identitas. Pengusaha itu produknya apa? Teknologi yang di drive itu apa gitu. Itu mesti harus jadi identitas. Bukan cuma depositonya ada berapa, itu nggak penting buat saya. Yang penting itu setiap entrepreneur itu teknologinya apa yang dia kembangkan gitu. Gitu. Sony mengalami kemunduran karena kalah saingan sama Korea gitu. Itu pendiri Sony itu sampai kembali lagi sudah pensiun mendorong agar Sony itu jangan ketinggalan gitu. Memberikan dorongan gitu. Itu membuktikan bahwa si entrepreneur itu peduli gitu. Mungkin dari segi uangnya dia udah cukup, deposito umumnya udah 90, dia nggak pusing apa lagi gitu. Tapi dia merasa bahwa perusahaannya dia itu mengalami kemunduran, dia kembali lagi gitu. Karena ada hubungan erat antara si pengusaha dan produk yang dia bikin. Gitu. Ini barangkali salah satu yang kita anggap orang jarang melihat itu gitu. Ya, saya kira betul Pak Ponco. Jadi banyak negara memang riset dan inovasi itu sudah menjadi bagian organik suatu perusahaan. Misalnya Samsung, dia melakukan riset and development sendiri gitu. Jadi sudah menjadi fungsi organiknya. Nampaknya di Indonesia mungkin perlu terus dikembangkan ya semacam ini. Kira-kira mungkin nggak itu dikembangkan, Pak Anin? Saya rasa mungkin sih, pasti mungkin Pak. Kita kan punya 275 juta orang kan. Jadi sampel tesnya lumayan gitu. Jadi salah-salah dikit masih ada lagi yang lain gitu kan. Nah terus yang kedua, saya juga ngelihat di dunia digital ini yang penting tinggal kemauan saja. Karena segala macam informasi itu tersedia. Nah, tapi juga penting ya bahwa sebagai bangsa, negara gitu ya, kita punya roadmap cetak biru yang tidak usah terlalu canggih-canggih, tapi ada. Ya seperti zaman dulu waktu saya masih SD, SMP kan ada aja tuh pelita. Bukan berarti itu yang terbaik, tapi biasanya kalau ada rencana ya kita bisa perbaiki kan. Kalau enggak, apa yang diperbaiki? Kalau kita belum satu dulu. Nah, dan saya rasa roadmap itu penting dan kesempatannya ya apalagi
2045 pas 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu mau kemana? Sudah ada gambarannya seingat saya kan, satu mengenai SDM, kedua mengenai geopolitik, itu kan, yang ketiga ekonomi kalau tidak salah, kalau lebih begitulah. Tapi kita mesti detailin sedikit, baik di dunia usaha, akademia maupun di pemerintah, masing-masing bagi-bagi tugasnya gimana. Yang pertama, apapun itu mungkin pakem-pakemnya, saya rasa inklusivitas itu penting. Kenapa? Karena Indonesia ini beda dengan negara barat. Ya, kita ini pertama udah demokrasi, yang kedua ya kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika kan. Jadi kita ini berbeda, tapi mesti satu. Jadi kalau satu maju ya mesti ajak-ajak. Jadi istilahnya ya kalau mau berhasil boleh, tapi berhasil bareng-bareng, nah itu baru benar gitu kan. Jadi inklusivitas itu penting. Kalau enggak nanti nggak stabil juga, percuma. Kalau nggak stabil tidak berkelanjutan. Yang kedua, menurut saya juga apapun yang dilakukan itu mesti berdasarkan evidence atau berdasarkan bukti atau fakta. Atau orang bilang berdasarkan data. Jadi kalau kita berdiskusi, berdebat itu berdasarkan fakta. Nah sekarang sekali lagi data itu udah ada di mana-mana. Jadi saya rasa itu pakem-pakem yang sangat penting. Nah tapi kita sadar bahwa apapun itu ada saja kesenjangan antara pemberi masukan dari istilahnya social economic class yang seperti apa versus yang mana. Dan juga kita juga mesti sadar bahwa persaingan tadi itu ya terjadi bukan hanya di dalam negara, tapi antar negara. Ya. Nah kita lihat waktu COVID lah yang paling gampang. Nah dimana ketika bicara mengenai vaksin, ya setiap orang itu untuk dirinya masing-masing. Kebetulan saja kita bisa punya akses sehingga bisa relatif cepat lah untuk bangkit. Nah ini nih kayak misalnya dengan adanya perang Ukraina-Rusia, ini disrupsi supply chain itu, rantai pasok tuh besar-besaran. Ini bisa jadi tantangan dan peluang. Karena yang tadinya barat dan timur nyambung, supply chain sang pecah. Nah, jadi ini mesti masuklah geopolitik nih. Jadi dan yang terakhir ialah tadi kesenjangan teknologi. Sehingga tadi saya setuju bahwa the biggest freedom itu bukan freedom of kenegaraan, itu jelas. Tapi freedom of ideas, innovation. Satu lagi risk taking. Jadi tidak ada menurut saya. Nah, saya yakin Pak Ponco bisa bicara lebih banyak lagi. Pengusaha yang tidak pernah gagal berkali-kali, nggak ada. Jangan kan sekali, berkali-kali. Nah, jadi the culture of failures itu mesti diterima. Nah, jadi untuk dari sisi penegak hukum itu juga mesti siap gitu. Kalau nggak ada risk taking, itu mulanya karena takut gagal. Padahal ya kalau kita di laboratorium, rule number one ya trial and error. Baru dari situ kita bisa bikin teori kan. Jadi ya itulah sedikit lompat-lompat kemana-mana. Tapi saya pikir bisa nggak bisa. Nah tapi kita mesti bikinlah tuh cetak biru atau apalah namanya roadmap. Ya kan? Momennya ada 2045 ya kan. Nggak lama lagi, dan 2045 itu bukan hanya opportunity tapi threat juga. Karena 2045 itu kan kira-kira 22 tahun ya desa sekarang ya, 23 tahun lah ya. Itu demographic bonus habis. Nah, kita udah bicara mengenai ini BPJS. Ya, kita udah bicara mengenai itu tuh sekarang ya kan. Dan itu nggak bisa balik lagi tiba-tiba, kan nggak bisa beli umur gitu kan. Either too late or not. Jadi memang 10 tahun ini ya biasalah kita kalau bikin target kan, kalau main bola kan yang paling penting kan first half-nya dulu. Nah dari situ kebentuk second half-nya kan. Jadi 10 tahun ini sih menurut saya penting banget, dan turunannya kemana-mana tadi kalau kita bicara 3 ranah kan. Jadi ranah dari nilai itu mesti jelas maunya apa ya kan. Terus ranah
Dari apa? Oh, tadi ya. Tata kelola. Politik, tata kelola. Ya. Ya, tata kelola juga mesti penting. Governance, ya kan. Terus yang ketiga mengenai kesejahteraan. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat banyak pengusaha-pengusaha yang masuk ke ranah ini dan itu, ya kan, nilai maupun tadi tata kelola, sebenarnya itu hanya menggambarkan keinginan mereka untuk juga ya itu juga dibenahi. Ya. Dan mau tidak mau ya memang yang dampaknya besar mesti ranah tata kelola kan, dengan nilai yang baik ya. Ya. Pak Ponco, begitu kita menyadari peran strategis dunia usaha, Pak ya. Dunia usaha itu adalah sebagai pendorong, pengembang, sekaligus pengguna, sekaligus komersialisasi dari hasil-hasil inovasi. Peran strategisnya harus disadari oleh dunia usaha gitu. Tapi kalau bicara data, jumlah pengusaha kita sekarang ini, saya kutip dari data BUMN tahun 2021, Pak. Baru sekitar 3,1% dari jumlah penduduk. Tidak usah dibandingkan dengan negara maju lah. Di negara-negara kawasan kita aja masih jauh ketinggalan, Pak. Pemerintah memang mencanangkan di 2024 Indonesia memiliki rasio kewirausahaan itu di angka 3,9%. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan, Pak? Biar meningkatkan jumlah pengusaha tapi sekaligus juga kualitasnya gitu. Kualitas pengusaha yang mau ikut bertanggung jawab mengembangkan teknologi yang akhirnya memajukan ekonomi berbasis pengetahuan. Jadi begini, saya kira menjadi 3,1 itu warisan. Tadi kita kata dust disease apapun segala macam itu memberi dampak buruk bagi kita. Jadi dunia usaha kita tidak maju itu karena konsepsi yang ditanamkan oleh zaman penjajahan itu defisit, membuat kita defisit entrepreneur. Dulu kita orang pribumi itu zaman penjajahan itu kalau mau jadi pegawai negeri didorong. Gitu. Kalau mau jadi pengusaha dihambat. Mereka lebih memberikan kepada orang non pribumi, ya, istilahnya timur asing lainnya untuk begitu. Itu adalah bagian untuk menghambat kemajuan kita. Dan untuk menyadari itu kita harus rubah gitu. Tapi kita tidak bisa rubah dengan marah-marah, dengan rasial gitu, tidak. Kita mesti merubah dengan menyadari fungsi yang harus kita lakukan. Kalau semua orang itu saya kira kalau kita cuma marah-marah, oh si itu uangnya banyak, saya nggak banyak gitu, jadi kita ngiri gitu. Saya kira itu bukan solusi gitu. Karena problemnya itu adalah kita harus menjalani tangga-tangga itu dengan baik, harus gitu. Saya pendiri HIMI gitu, pendiri HIMI, barangkali di antara pendiri HIMI yang nggak jadi menteri saya aja gitu. Latif jadi menteri, Sisono jadi menteri, papanya Anin jadi menteri, Pak Agung gantikan jadi menteri, Pak Cicip jadi menteri, saya aja enggak gitu. Saya bilang pengusaha itu memerlukan karir yang harus dibangun. Tidak sambilan gitu, tidak bisa sambilan. You have to build gitu. Mungkin sekarang tentang Anda Pak Putu juga tentara kan karir dari bawah di build up gitu. Dunia usaha juga harus di build up dari bawah. Orang tuh harus yakin menjadi pengusaha itu ada purpose, ada tujuan, bukan sekedar mau jadi pengusaha. Karena nggak diterima di sini, nggak terima situ, jadi pengusaha itu sih. Artinya bukan itu, pengusaha itu harus dibangun gitu. Dan begini, saya selalu membandingkan dengan tentara karena saya dari keluarga tentara. Saya ketua FKPP gini. Kalau saja dulu orang mau jadi tentara itu karena gajinya besar, TNI nggak akan kuat kayak sekarang. TNI kuat sekarang itu karena orang masuk ke situ, orang mengerti fungsi TNI dengan baik. Sekarang ini pengusaha kita masih sebagian besar itu profit motivation, untungan yang jadi tujuannya. Sekarang dagang ini, kalau besok dagang itu lebih untung, dagang ini. Besok dagang itu dagang lagi gitu. Dia tidak mengembangkan teknologinya, tidak, tapi untung profit motivation.
Kalau kita harus mencetak 40 juta pengusaha, itu ratio yang kita harapkan, tapi semuanya profit motivation, berapa modal yang kita perlukan? Nggak ada gitu. Tentara itu kalau mau gaji besar, nggak cukup duit kita bangun tentara yang kuat kayak sekarang. Jadi profit itu bukan motivation, profit itu kondisi yang tidak boleh dilanggar. Sebab kalau kita tidak punya profit, kita mati, nggak ada gunanya gitu. Dia harus dijaga, tetapi motivasinya itulah sumbangan bagi pembangunan nasional gitu. Teknologi apa yang dikembangkan gitu. Kita memerlukan begitu banyak teknologi di pertanian, di perminyakan, di kelautan, semua memerlukan teknologi. Itu semua memerlukan dunia usaha gitu. Nah itulah yang menurut saya cara berpikir itu yang harus kita lakukan. Dan nggak bisa sekarang saya usaha kelautan, besok saya usaha agriculture, nggak bisa begitu. Semua berkembang itu ada tracknya gitu. Apa butuh nggak bisa, saya angkatan darat nanti besok mau jadi polisi lebih bagus, besok pindah polisi, besok pindah angkatan udara, nggak bisa begitu. Dia build up di situ. Ini barangkali salah satu cara berpikir bagaimana mendevelop. Tetapi dunia usaha itu diharapkan dia mempunyai peran dalam membangun bangsanya gitu. Apa yang dia harus lakukan? Karena perang antar negara tadi, kompetisi itu, aktornya adalah pengusaha. Aktornya bukan lagi politisi, aktornya bukan lagi tentara. Persaingan sekarang itu bukan militer, non militer, near militer. Perang itu perang near militer. Maka pengusaha itu mesti mengerti itu, karena dia adalah yang diharapkan gitu. Nah, Pak Putu, Anda hafal sekali sebagai tentara. Ada hal-hal yang mengganggu kedaulatan kita kan langsung Anda tergerak gitu. Kalau pengusaha kita tidak punya sense of itu, jadi umpamanya kita kedaulatan pangan kita terganggu, tapi itu bukan urusan saya mau dagang cari profit aja, nggak akan maju kita. Semua orang harus jadi pengusaha itu harus punya sense, kita lagi kurang pangan, maka saya lagi bikin pangan, bagaimana cara supaya pangannya cukup. Sense itu mesti ada. Kalau sense itu nggak ada, nggak akan tercapai gitu. Ya. Nah, cara berpikir itulah barangkali harus kita kembangkan. Ya, saya kira selain menumbuhkan motivasi benefit Pak ya tadi, juga perlu ditumbuhkan rasa tanggung jawab dari dunia usaha untuk memajukan teknologi, khususnya tentunya memajukan ekonomi pada umumnya ya, agar kesejahteraan bangsa Indonesia bisa terwujud secara berkeadilan gitu. Nah, jadi ada problem kultur nampaknya di sini Pak ya. Ada problem tata nilai gitu ya. Tadi Pak Ponco menyampaikan juga bisa jadi kultur yang terbangun ini memang warisan kolonialisme itu ya. Jadi harus ada lompatan lah untuk memperbaiki kultur itu. Sebagai contoh misalnya saya sering mendengar dari Pak Ponco ya, di sektor-sektor tertentu dunia usaha kita sudah cukup maju, di konstruksi misalnya ya, itu cukup maju. Tapi kenapa misalnya di sektor kemaritiman dan kelautan justru merupakan potensi keunggulan bangsa Indonesia, pengusaha kita nggak tertarik Pak ke situ. Apakah ada problem kultur atau ada problem lain sebetulnya? Mungkin Pak An ini bisa sedikit memberikan elaborasi. Ya, saya rasa ya kalau kita lihat ya, kayak di World Cup sekarang gitu kan, ya kulturnya beda-beda kan. Tapi satu yang pasti sama, ya siapa yang disiplin biasanya kemungkinan atau probabilitas untuk menangnya lebih tinggi, walaupun ada faktor kemujuran ya. Kebetulan saya ini kan dipercaya untuk ketua PB PRSI renang. Di dalamnya itu ada loncat indah, renang indah, polo ya. Saya tuh melihat setiap hari anak-anak ini 4.000-5.000 meter, dan bukan Indonesia aja, di seluruh dunia. Tapi kalah menangnya kurang dari 1 detik. Nah, ini kalau tidak disiplin sih nggak mungkin. Jadi kembali ke kultur, ya mesti ya tadi satu, jangan berpikir pendek panjang. Yang kedua, kedisiplinan ini yang nggak bisa diwakilkan dan nggak bisa dinegosiasi. Jadi mesti benar-benar istilahnya ya nggak melalui jalan pintas.
Nah tadi tercetus sedikit dari Pak Ponco, saya bukan anak tentara, cucu tentara ya, tapi bukan anak tentara. Nah tapi memang itu benar sekali bahwa ya kalau mau mendapatkan uang paling banyak ya jangan jadi tentara. Tapi bisa bayangin kalau tidak ada tentara gimana? Tidak ada polisi gimana? Tidak ada kejaksaan bagaimana? Nah, ini juga memang mesti disadarkan kepada penerus-penerus bangsa bahwa hal-hal seperti ini nggak gratis, nggak otomatis. Tapi juga siapa yang mendapatkan lebih karena satu hal dan hal yang lain, ya itu juga mesti banyak faktor ya tadi berpikir secara menyeluruh sehingga lebih inklusif maksud saya. Jadi ya kultur gotong royong itu udah bener. Jadi istilahnya ya sama-sama lah dalam kita membangun Indonesia. Bagi-bagi tugas jelas. Tapi juga ekuitas itu juga penting. Ya kan? Kalau enggak bahaya ini kesenjangan tadi. Apabila satu kelompok mendapatkan kelebihan atau kesempatan yang lebih, pasti kelompok yang lain akan merasa cemburu. Dan pada ujung-ujungnya kan matematika. Kita bisa lihat itu di data dari 275 juta mana yang berlebih, mana yang kurang. Itu kan matematika aja. Nah ini juga mesti ada suatu, zaman sudah berbeda ya. Jadi kalau orang bilang dari sisi affirmative action gitu ya, itu nggak bisa sembarangan. Tapi mesti ada upaya untuk membantu kaum-kaum yang tertinggal. Nah saya rasa dengan upaya pemerintah mencoba untuk dengan adanya KUR, saya rasa bagus. Ya kan? Nah, dan juga banyak upaya-upaya lainnya. Tapi kembali lagi memang saya senang sekali juga mendapat kesempatan buku itu memperadabkan bangsa. Saya rasa penting karena ujungnya ya bagaimana kita bisa menang di dalam civilization ini, peradaban ini. Dan walaupun saya jauh junior lah dibanding Pak Putu, Pak Ponco, saya pun menyadari bahwa kita merdeka 77 tahun itu dalam konteks kehidupan itu kecil sekali kan. Nah kembali yang cepat aja tadi, kenapa saya ngerasa ada peluang, karena isu dekarbonisasi ini penting menurut saya, karena mengenai ini eksistensi dunia kan, climate change gitu. Nah ini Indonesia bisa melihat ini sebagai beban. Waduh ini enak aja kita disuruh nurunin carbon emission gitu, kita kan juga pengen berkembang. Itu benar sekali dan saya sepakat dengan itu. Tapi bisa bayangkan kalau kita bisa menyatukan kelebihan hutan dengan peatland, mangrove-nya dari sisi carbon dioxide absorption untuk menyerap carbon dioxide, itu bisa menjadi carbon credit yang luar biasa. Lalu kita gabungkan dengan tadi teknologi bagaimana mengolah sumber daya alam untuk membawa nilai tambah tapi gunanya untuk teknologi. Ya, misalnya ya nikel, mangan, kobalt bisa jadi bahan buat baterai, itu udah lompatannya 70 kali lipat. Baterai buat electric vehicle tambah lagi 20 kali lipat gitu kan. Beda dengan jual satu kan. Nah dan yang ketiga ya energi terbarukan itu dengan teknologi nggak ada yang nggak mungkin. Dulu kalau orang bilang di Indonesia nggak ada angin di Indonesia, orang bilang. Sekarang kalau bicara sama orang asing punya teknologi untuk bikin wind energy, mereka ketawa. Karena di luar negeri hanya dengan 4 meter per second aja cukup gitu angin. Kalau kita dulu nyarinya 10 meter. Ya belum tentu ada ya kan per meter persegi. Jadi maksud saya ya hal-hal tersebut nih Indonesia bisa istilahnya tadi leapfrog. Yeah. Tapi kembali lagi mesti ada kepemimpinan yang jelas bahwa kita ya berpikirnya mesti panjang, dan memang dengan sistem demokrasi Indonesia ya kita mesti ya melalui pemilihan dari pemilihan gitu kan. Tapi kalau dilihat siapa yang ada term limit, maksudnya kan kalau presiden, parlemen kan ada term limit ya 5 tahun, 10 tahun.
tadi Pak Ponco, pengusaha nggak ada term limit. Jadi kalau misalnya pengusaha berpikir panjang, ya nggak salah juga. Bahkan kalau perlu cetak birunya itulah yang diberikan kepada calon-calon pemimpin pada pemilu berikutnya, ya kan? Ya siapa aja yang menang silahkanlah, kita nggak ikutan. Tapi sedikit banyak beginilah, ya kan? Nah, kalau bisa sampai ke situ, harusnya sih ya kita bisa lebih enak ya dari sisi pengusaha ya. Tentu nanti dari sisi akademia dan sisi pemerintahan itu ada caranya sendiri ya. Ya, kembali ke peran dunia usaha Pak Ponco. Begitu strategisnya peran dunia usaha dalam pengembangan teknologi, inovasi dan teknologi. Banyak sekali hasil-hasil riset di perguruan tinggi maupun lembaga riset lainnya itu berhenti hanya sebatas paten. Tidak bisa menjadi teknologi gitu. Karena tidak dihilirisasi dengan baik ke dunia usaha. Disinilah mungkin diharapkan peran pemerintah ya bisa menjembatani antara lembaga riset sebagai penghasil invensi atau riset ke dunia usaha yang bisa mengkomersialisasikan hasil-hasil riset itu. Kira-kira apa harapan Bapak? Ya jadi begini, nomor satu pemerintah itu punya tugas. Jumlah yang 3,1% itu harus berubah jadi 10% supaya basisnya besar. Kalau basisnya sedikit, pilihannya nggak banyak, orangnya itu aja gitu. Basisnya mesti banyak. Jadi itu tugas pemerintah. Bagaimana memotivasi rakyatnya mau jadi pengusaha gitu. Jangan semua dimotivasi untuk terjun ke tata kelola. Semua mau jadi DPR, DPRD. Jadi pengusaha dong, itu lebih penting. Itu harus di-engineer, ada social engineering-nya untuk mereka mau gitu. Dan di sini perlu karena status sosialnya pengusaha ini masih rendah di Indonesia. Kalau kita lihat di koran isinya pengusaha itu negatif semua, termasuk korupsi lah, apalah, persoalan hutang nggak beres. Jadi hari-hari yang dipertontonkan itu sisi negatif, itu harus dikonversi. Mesti ada pengusaha ini mampu menghasilkan sesuatu, menimbulkan kebanggaan, pride gitu. Itu tugasnya tata kelola itu untuk bikin itu. Tidak bisa, itu pun dibebankan kepada dunia usaha itu sendiri. Itu perlu saya kira jumlah itu. Kedua, bikin pengusaha itu gak gampang, susah gitu. Maka kita mesti cari talented entrepreneur yang untuk melit sektor dunia usaha ini bisa melakukan lompatan-lompatan. Itu kan perlu pemimpin. Tentara juga kalau nggak ada pemimpinnya repot gitu. Ya, tentara itu malah bilang lebih baik tentara kambing dipimpin singa daripada tentara singa dipimpin kambing, kan begitu. Ya, faktor leadnya itu penting. Sekarang saya nggak tahu bagaimana government memilih siapa sih leader-leader di dunia usaha yang diharapkan bisa menghela dunia usaha. Karena menghela dunia usaha itu perlu pemimpin gitu. Hari ini kita bicara, saya berharap nanti masa depan salah satu penghela dunia usaha ya Bung Anin ini, dia menghela gitu. Bukan cuma Bakri Brothers saja, tapi seluruh dunia usaha dia ikut dorong maju ke depan. Perlu penghela-penghela seperti itu. Itulah menurut saya cara-cara yang harus dilakukan. Kesadaran itu harus timbul. Bagaimana leadership itu diberi kesempatan? Saya orang berpikir gini, kalau kita melakukan kesalahan dalam dunia tata kelola gitu ya, dulu umpama kita punya partai, sekarang partainya dilarang, itu anggota DPR dari partai itu 3 bulan diganti, gampang tuh. Tapi pengusaha mau diganti gitu, saya kira perlu generasi mengganti pengusaha itu. Tidak gampang. Jadi kesalahan dalam mencetak dunia pengusaha itu konsekuensinya panjang itu. Saya sering bicara itu, saya bilang tidak sekedar Anda mengambil orang itu gampang gitu. Dulu partai terlarang, anggota dewannya diganti, banyak ganti dalam 3 bulan beres gitu. Ayahnya dia kalau diganti mungkin perlu 50 tahun baru ganti ayahnya. Itu kan menunjukkan
beda attitude gitu. Ini yang mesti disadari, tidak gampang itu usaha timbul tuh. Gampang gitu. Ada berapa sih Elon Musk di Amerika? Ada berapa sih Steve Jobs di Amerika juga terbatas. Mereka diberi apa gitu. Ini yang perlu gitu. Kita bisa lihat satu hal yang menarik gitu kan. Posisi Jack Ma di Cina gitu. Itu pemerintah Cina ambivalen, bingung gitu. Di satu sisi dia memerlukan Jack Ma, di sisi lain dia tetap menjaga ideologinya gitu. Nah, dia selalu mencari jalan di tengah, tetapi menunjukkan bahwa dia menghargai betul posisi Jack Ma itu. Tidak sembarang orang, tidak bisa menggantikan Jack Ma besok sama orang begitu aja. Itu pasti ada itu. Jadi dia menghadapi kondisi itu, pemimpin-pemimpin ini harus membina bagaimana orang seperti Jack Ma itu timbul, tapi ideologinya tidak terganggu kan gitu. Itu kan perlu apa kepiawaian manage gitu. Ini juga saya kira apa Indonesia juga perlu didorong, siapa sih lokomotif dunia usaha yang bisa kita andalkan gitu. Tanpa ada lokomotif repot dia. Tidak sekedar setiap orang tuh bisa jadi pemimpin gitu. Itu something yang we have to groom gitu. Pak Ponco, di dalam mengembangkan hasil riset atau inovasi Pak ya, oleh dunia usaha, seringkali dari sisi nilai keekonomian itu nggak masuk gitu, sehingga banyak sekali dunia usaha yang enggan gitu ya mengkomersialisasikan hasil riset itu banyak terjadi gitu. Kira-kira insentif apa sih yang perlu gitu atau yang diharapkan oleh dunia usaha? Saya dengar katanya pemerintah sudah memberikan insentif antara lain, pertama bagi dunia usaha yang mengembangkan inovasi teknologi akan diprioritaskan untuk masuk katalog pengadaan. Yang kedua diberikan insentif pajak gitu dan sebagainya. Apakah itu cukup? Kira-kira mungkin saya Pak Anin mungkin sebagai generasi muda pengusaha. Enggak lah, sama-sama. Saya juga masih banyak belajar dan trial and error kan. Tapi pemerintah mencoba dengan berbagai macam cara untuk memberikan insentif supaya satu, dunia usaha itu melakukan lebih banyak research. Dan yang kedua juga berupaya untuk edukasinya itu ya tepat sasaran atau apa ready to use gitu kan. Dan apa ya semua ini memang mesti dilakukan gayung bersambut, dan ujung-ujungnya sih gimana kepemimpinan ini konsisten, mempunyai pemikiran jauh ke depan. Karena ya tetap aja mau di perusahaan, di negara maupun komunitas, ya ujungnya pemimpin lah yang mengarahkan, membuat suatu ritme dalam bekerja. Nah, kita udah lihat dalam waktu 8 tahun Pak Jokowi udah membuat infrastruktur yang baik ya kan? Sehingga ke depan ini kunci ini 2024 ke depan, bagaimana kepemimpinan ini dijalankan. Tapi juga ya kembali lagi ya, competitive environment itu di dalam negara dan antar negara dua-duanya sama penting. Tapi tugas negara bagaimana membuat ini semua sehat, tapi juga memberikan kesempatan yang baik untuk setiap orang yang ingin berbakti atau berjuang. Memang jadi pengusaha itu yang rule number one mesti ngerti ya, pengusaha itu susah. Udah susah akan naik turunnya banyak ya. Sehingga ya pertama sebelum daya saing daya tahan masih kuat. Saya yakin Pak Ponco berkali-kali sudah naik turun bahkan sudah senyum saja. Apalagi kalau ada anak-anak muda datang mengatakan ada model bisnis yang pasti untung gitu kan. Pasti kita ketawa kan. Karena yang paling penting ya daya tahan kan. Nah, baru dari situ ya kita ngomong daya saing kan. Jadi menurut saya ya, pemerintah sudah melakukan apa yang bisa dilakukan. Tapi yang penting kita sepakat dulu nih blueprintnya mau seperti apa. Dan yang kedua siapa ngelakuin apa.
ya biasa ya orang bilang kalau what-nya apa yang mesti dilakukan tuh udah mulai sepakat lah. Tapi how-nya itu ya kadang-kadang beda-beda. Nah itu mesti dirangkul, dan di dunia demokratis kayak seperti kita itu ya akan lebih banyak tantangan. Tapi menurut saya kalau misalnya kita bisa mencari skema yang benar, itu kayak Amerika kurangnya apalagi, kita kesana aja udah bicara, waduh ini tembak menembak banyak bener nih, ya kan. Lalu kadang-kadang yang jadi si A lalu pindah si B, ya kan. Nah, si A nggak suka agama tertentu, si B suka, jadi bener-bener udah kayak drama aja di sana. Tapi satu hal yang kuat ialah environment atau lingkungan untuk berusaha tuh jelas. Yeah. Jadi ya sehabis dulu misalnya Bill Gates, ada lagi Steve Jobs, lalu ada lagi siapalah Mark Zuckerberg, ada gitu. Dan ini nama-nama yang kita dengar, yang nggak didengar tuh ada. Dan mereka juga nggak terlalu peduli gitulah siapa presidennya, siapa gubernurnya, jalan-jalan aja. Karena memang semuanya ini market driven. Jadi memang tugas pemerintah untuk memastikan ya tadi akademia itu benar-benar berkembang, investasi juga banyak di research, pengusaha dikasihkan semacam framework untuk melakukan yang baik, tapi dipersilahkan untuk gagal. Yeah. Dan jangan menjadi nilai sendiri gitu. Kalau nggak ada yang berani coba. Ya. Terus yang terakhir ya dari sisi pemerintah ya itulah kita berharap di 2024 bisa arahnya melanjutkan apa yang ada, bahkan menyiapkan untuk 2045. Ya. Pak Ponco, Pak Anin rupanya diskusi atau berbincang soal pengembangan dunia usaha yang begitu mempunyai peran strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan pengembangan teknologi. Tidak cukup hanya 20-30 menit ya. Kita perlu diskusi-diskusi selanjutnya. Tapi paling tidak secara garis besar kita sudah mendapat gambaran. Kalau kita kaitkan dengan konteks tema tata sejahtera ya, menurut Pancasila kan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan umum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi sekelompok orang atau tidak ada yang ketinggalan dan seterusnya. Nah dalam konteks itulah, dalam membangun kesejahteraan itu peran dunia usaha sangat besar melalui pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Terima kasih bincang-bincang kita dalam episode podcast kali ini, Pak Ponco Sutowo, Pak Anin sudah menyempatkan waktu datang ke podcast kami ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Demikian para pemirsa sekalian, bincang-bincang kita dengan Bapak Ponco Sutowo dan Bapak Anin Dia Bakri terkait dengan tema podcast episode kali ini, yaitu peran strategis dunia usaha dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Semoga bincang-bincang ini bisa bermanfaat, terutama dalam ikut serta mendorong dunia usaha kita untuk mampu berperan mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan, termasuk pengembangan teknologi. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.